Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Basaudan, di mana kita bertawasul dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua digabulkan hajat maksud cita-cita kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam hal yang menyusahkan dan akan menyulitkan, yang memberikan mudarat untuk kita. Keberkahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, keberkahannya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang doa, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas berbicara dalam kitab Qirtas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ghafir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Tuhan kalian sudah berfirman dan berjanji bahwasannya ud'uni, mintalah kalian, berdoa, memohon kepadaku, astajib lakum, maka niscaya Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan, Allah akan perkenankan untuk kalian permintaan doa-doa kalian. Sehingga Nabi SAW sampai bersabda, la yaraddul qada illa du'a. Tidak ada qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa merubahnya kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi menjamin lagi, la yahliku ma'ad du'a ahadun. Tidak akan pernah susah, tidak akan pernah celaka seseorang kalau masih bersama doa. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia masih mau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang hidupnya tidak akan susah. Wad du'a yanfa' mimma yanzil wa mimma la yanzil. Bahkan kata Nabi, doa itu bermanfaat bagi, yaitu apa-apa yang sudah terjadi dan apa-apa yang belum terjadi. Itu doa bisa bermanfaat, bisa merubah keadaan yang sudah terjadi, atau ada pun kejadian yang belum terjadi. Sampai Nabi SAW berpesan kepada kita semua di dalam hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian itu yakin bakal diijabah doa-doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang keyakinan, apa sih yang dimiliki oleh orang-orang soleh terdahulu? Mereka tidak memiliki ilmu yang banyak, mereka tidak memiliki ibadah yang banyak, akan tetapi mereka memiliki kepolosan, mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki baik sangka kepada guru-guru mereka. Maka Habib Ali bin Hasan Al-Attas berkata, qultu wa akhbarani ba'duhum an ba'di ahli badiyah annahu qala, telah mengkhabarkan kepadaku, kata Habib Ali bin Hasan, sebagian dari mereka penduduk pedalaman suku Baduy. Jadi ini orang jauh dari peradaban, orang-orang yang benar-benar tinggal di daerah Baduy, jauh daripada ilmu peradaban dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka ini memiliki keyakinan dan kepolosan. Ini cerita langsung, kata Habib Ali bin Hasan. Gal kana walidi katsirul mal qalilul iyal. Saya punya ayah dulunya, kata ini orang Baduy, hartanya banyak, akan tetapi keturunannya dikit. Bal lam yakun lahu waladan aslan. Bahkan dulunya saya punya ayah kagak punya anak laki sama sekali, katanya. Wa inna ma ta'ti zaujatuhu kullama hamalat bil banat. Hanya saja setiap istrinya itu hamil dan melahirkan pasti anaknya perempuan. Akhirnya ini orang, katanya, bercerita tentang ayahnya ini, faqasada ziyarata Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia mengunjungi, bermaksud untuk daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa qala lahu, seraya dia berkata terus terang kepada Habib Umar. Ini udah curhat dia kepada Habib Umar. Ji'tukum zairan wa maqsudi minkumud du'a. Saya telah datang kepada engkau dalam keadaan berziarah, mengunjungi, dan maksud tujuan saya datang ke sini
adalah meminta dari engkau wahai Habib doa. Doa apa? Bi an yarzuqani Allahu dzurriyyatan, agar Allah memberikan aku rezeki berupa dzurriyyah, penerus keturunan saya. Fa inni qad zurtu katsiran minal masyayikh, karena saya ini, kata beliau dalam keadaan putus asa, saya ini sudah mengunjungi banyak, bukan sedikit, banyak daripada guru-guru. Falam yahsul li minhum maksudi, tapi sudah saya datang sini, datang sana, guru sini saya datangin, guru saya datangin sana. Ini semua saya mintain doa, enggak ada untuk saya satupun maksud tujuan saya dapatkan dari mengunjungi mereka para guru-guru. Bahkan ditambah lagi, bukan cuma minta doa datang, wa qad nazartu bil andar ala dzalik, bahkan saya sudah nazar, bukan cuma satu tapi banyak nazar saya kalau saya dapat anak keturunan. Falam yahsul matlubi, tapi saya nggak dapat juga apa yang saya pengen. Wa anta aidan. Nah sekarang dia ngancem kepada Habib Umar sekarang, dan engkau juga wahai Habib, in lam tahsul bin kal karamah bidzalik, kalau misalnya saya tidak mendapatkan untuk saya dari engkau keramat dari engkau nih untuk urusan saya nih biar gobul, fama baqiyat li aqidah fi ahadin minas solihin, udah kagak ada sisa keyakinan saya kepada seorang pun dari orang soleh, kagak ada. Kenapa? Mentok udah ma antum aja kagak gobul, apalagi sama yang lain. Ini udah, kata ini orang udah putus asa. Faqala lahu Sayyidina Umar, maka dengan santai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendengarkan curhatan dia, maksud tujuan dia, udah mentoknya dia, putus asanya dia, nggak ada lagi jalan kecuali Habib Umar. Maka Habib Umar dengan santainya malah berkata begini, idza sahhat niyatuka, apabila benar niat kamu. Jadi omongan dengan hati sama, nggak beda, benar. Kau punya niat udah benar. Wa qawiya dhamiruka, dan kau punya hati sudah kuat, nggak berubah-ubah, niatnya udah benar, hatinya udah kuat, baik sangka, nggak berubah-ubah lagi keyakinannya, yahsul lakal matlub insyaallah. Maka kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, insyaallah apa yang kau inginkan akan engkau dapatkan. Maka nih orang dibilang begitu jadi tambah bingung. Ini orang malah jawab begini, ya Sayyidi, wahai tuanku, laisat li niyah wala ma'i dhamir abadan. Saya ini nggak punya niat yang benar, saya ini nggak punya hati yang kuat sama sekali. In kana bayahsul li syai' min ghairi dhamir khatirak. Kalau misalnya saya akan mendapatkan sesuatu tanpa harus melalui saya, yaitu pasti keinginan engkau, doanya engkau yang bikin gobul saya, bukan karena saya, bukan karena niat saya, bukan karena hati saya, karena engkau wahai Habib, katanya. Maka mendengar kepolosan ini orang Baduy, Habib Umar ingin, yaitu menyadarkan orang tersebut. Wa arada Sayyiduna Umar an yuhaqqiqa lahu anna niyatahu salihah wa dhamiruhu qawi. Maka Habib Umar ingin untuk menyatakan baginya bahwasannya niatnya udah benar, hatinya udah kuat, makanya datang kepada Habib Umar. Wa qala lahu, maka Habib Umar ingin menyadarkan dengan ucapan begini, mataqul lau qasata bamasdus yad'ulak bil i'al. Coba sekarang apa pendapatmu? Seandainya yang kamu maksud bukan Al-Attas, bukan Habib Umar bin Abdurrahman, tapi itu si Bamasdus sana tuh, Bamasdus doain ente biar ente dapat anak keturunan. Atau au fulan min rasail badiyah, atau si pulan yang mana mereka ini ibaratnya pimpinan-pimpinan yang ada di daerah pedalaman Baduy tersebut. Kayak kita RT-nya, RW-nya, camatnya, ya, kadesnya, semua disebutin kata Habib Umar. Ini kira-kira kalau kau bermaksud ke sana, wa tatlubu minhum ma turiduhu, dan kau datangi mereka untuk maksud yang kau inginkan, wa taraktal maji ilaina, terus kamu tinggalin, gak mau datang mengunjungi kepada kita, gimana pendapatnya? Ayo sekarang gimana, kita balik, kau datengin mereka, orang-orang yang model kayak begitu, kan kau tinggalkan, gak ngunjungin kami, pendapatmu gimana? Faqala rajul,
Maka di orang dengan polosnya dijawab begini, amma mithlu haula fala yuqsaduna limisli hadhil ahwal. Adapun permisalan mereka tuh si Bamasdus dan lain sebagainya itu gak dituju untuk keadaan-keadaan yang seperti ini. Keadaan udah kepepet, usaha udah, semua udah, tinggal apa? Tinggal doa doang. Masa kita datengin orang-orang modal kayak begitu? Walaisahum bi ahlil lidzalik. Mereka nggak punya kemampuan yang pantas buat doain saya biar saya punya cita-cita gohbul Habib. Nggak mungkin. Faqala Sayyidina Umar. Maka Habib Umar menjawab ucapan orang tersebut dengan ucapannya, majita ilaina illa haitsu sahhat niyyatuka wa ghaya dhamiruka. Nah, sekarang paham kan? Kalau ente aja gak datengin mereka, justru engkau datengin kita, itu tandanya kau tidaklah datang kepada kami kecuali niat kamu sudah benar, kecuali hati kamu udah kuat. Niat sama omongan sama, hati kuat kokoh gak berubah-ubah lagi, yakin udah husnudzon sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau udah kayak begini kata Habib Umar, ya, kalau udah kayak begini nih, yahsul lakal matlub insyaallah taala. Kata Habib Umar, kalau udah dua ini punya, yang datang kepada saya niatnya benar, hatinya udah kuat, maka insyaallah kata Habib Umar, apa yang dicita-citakan pasti akan dia dapatkan insyaallah dengan keinginan Allah. Jadi Habib Umar ingin menyadarkan bahwasannya bukan salahnya itu Habib, bukan gak gobul doanya itu Habib, tapi yang datangnya harus introspeksi dulu. Hatinya gimana? Niatnya gimana? Kalau udah niatnya, hatinya benar, maka doanya itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas udah pasti bakal gobul. Maka apa yang terjadi? Ketika ini orang sudah yakin dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gak berubah lagi, dia husnudzan sama Habib Umar, dia benar niatnya dengan Habib Umar. Akhirnya kata Habib Ali bin Hasan, fahasala lidzalikal insan ma talabahu minal auladidz dzukur. Akhirnya orang tersebut yang sudah mendatangi guru-guru begitu banyak, terakhir kepada Habib Umar, dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yaitu berupa anak-anak keturunan laki-laki, wa nasluhum baqin ilal an. Sampai kata Habib Ali bin Hasan, keturunan itu orang yang dari Baduy tadi sampai sekarang masih tersisa, masih banyak. Falhamdulillahil karimil mannan al gadimul ihsan. Maka puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maha dermawan, maha terdahulu pemberian dan karunia-Nya. Inilah keberkahan yang mana didapatkan oleh orang-orang terdahulu karena niatnya dan keyakinannya kepada guru mereka Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita yang hadir di majelis Hadrah Basaudan ini mendengarkan daripada manaqib ringkas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Allah berikan niat kita menjadi niat yang benar. Allah jadikan hati kita hati yang kuat, hati yang tidak berubah, hati yang selalu baik sangka, sehingga gobul hajat, maksud, cita-cita kita dunia dan akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.